Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, di beberapa daerah, di beberapa pesantren telah muncul penguatan-penguatan yang sangat mencerahkan, membentuk titik kesadaran masyarakat bahwa cucu Nabi itu banyak. Oke, ada yang mamerke, ada yang tidak mamerke, ada yang mamerke terang-terang, memamerkan terang-terangan nasabnya yang ada di catatan yang dimilikinya, tapi begitu dilacak gak masuk hitungan itu. Ada yang tidak menampakkan, tapi tetap istiqomah ngajar ngaji di pesantren. Ada juga yang tidak punya pesantren, bahkan dengan tulus ngajar ngaji di musola, di masjid, atau ngajar dengan tetangganya. Meskipun ada beberapa yang nampak di pesantren. Ini tipologi-tipologi cucu Nabi yang baik ini. Tidak menampakkan nutfah nubuahnya, tapi menampakkan ilmu sebagai prinsip yang terpenting dalam risalah min risalati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setidaknya ada beberapa kiai juga termasuk pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil. Beliau dengan pelan-pelan menjelaskan terkait dengan Ahlul Bait Nabi, menjelaskan terkait dengan zuriyah Nabi, cucu Nabi, termasuk pada diksi penting, yaitu nutfah nubuah. Mengapa saya katakan diksi penting? Karena memang untuk memahami zuriyah Nabi itu dalam konteks catatan itu rumit dan kompleks. Yang aku paling asli, paling sah, paling sahih, paling valid saja dicek malah 500 tahun lebih. Tapi setidaknya terlepas dari kedustaan orang-orang yang ngaku ternyata setelah dicek 500 tahun lebih nggak cocok, setidaknya ada konsep tentang nutfah nubuah yang bisa dipahami dari jalur rahim dan jalur nasab. Rahim dari ibu, nasab dari orang tua. Jadi zuriyah Nabi itu bisa dari perempuan, bisa dari laki-laki. Malah kalau dalam pendekatan dan pengetahuan yang lewat perempuan itu kuat karakter, IQ dan kecerdasannya, karena pengaruh nilai yang sangat besar di antara dua orang tua laki-laki dan orang tua perempuan itu justru dari perempuan. Ada yang lebih penting dari penjelasan ini untuk menolak, melawan hegemoni dan relasi kuasa yang tidak seimbang yang diciptakan oleh para habaib. Paling tidak dari pidato Gus Yahya, Kiai Haji Yahya Khalil, beliau menegaskan ulama-ulama Nusantara ini banyak membawa nutfah nubuah. Artinya apa? Cucu Nabi itu
jangan hanya dipahami dari orang-orang yang ngaku cucu yang disebut Habib, tapi setelah dicek nggak ada kisahnya, terputus dalam rentang waktu yang panjang. Tapi juga perlu memahami yang lebih konkret, real, melalui jalur-jalur nutfah nubuwah yang masih bisa dilacak melalui DNA, lewat jalur kemungkinan perempuan itu lebih besar daripada DNA lewat jalur laki-laki. Kalau lewat jalur laki-laki malah nggak nyambung. Yang aku paling jalur laki-laki justru malah masuknya ke Askanezia, Hazari. Ini kan malah jadi tontonan orang banyak, tertawaan orang banyak. Nah, artinya memang kalau dikatakan ilmu di Nusantara ini tidak terlepas dari cucu Nabi. Benar. Banyak sekali ilmu-ilmu keagamaan dari jalur keilmuan fikih maupun ilmu kalam maupun ilmu tasawuf yang dibawa oleh para cucu-cucu Wali Songo. Jadi masyarakat Nusantara mengenal Islam itu dari cucu Nabi. Ya, cucu Nabi yang dari jalur Wali Songo, cucu Nabi yang dari jalur-jalur yang tidak menampakkan kenasaban, tapi komitmen tinggi terkait dengan keilmuan. Sehingga kita bisa husnudzon semua yang membawa ajaran Islam di Nusantara ini itu memiliki genealogi yang kuat dari Nabi, baik genealogi keilmuan maupun dari kenasaban, atau dari rahim, atau spesifik genealogi melalui nutfah nubuwah maupun genealogi keilmuan yang bersambung dari ulama-ulama yang menjaga ajaran dari Nabi yang diambil dari para tabi'in, sahabat, hingga Nabi Mustafa Muhammad SAW. Kalau masyarakat Nusantara memiliki perspektif yang seperti ini, titik kesadaran yang seperti ini, maka tidak akan terjadi fanatisme buta kepada habaib yang justru kontrari salah. Perdebatan diskursus nasab ini kan karena fanatisme buta para muhibbin kepada para habaib. Habaib sendiri juga sangat mensucikan kenasaban mereka sebagai bagian, sebagai inti dari agama Islam. Sehingga bagi yang tidak mempercayai nasab habaib, masuk neraka lah, kafir lah, dituduh anak zina lah, dituduh anak dari hasil hubungan yang orang tuanya sedang haid lah, dan lain sebagainya. Nauzubillah. Ini kan framing-framing, dalil-dalil framing yang sebenarnya mengarah kepada mensucikan nasab ba'alwi sebenarnya. Ini framing-framing mensucikan nasab ba'alwi yang di metodologikan, dimetoskan sampai membuat doktrinasi-doktrinasi pada muhibbin, yang muhibbin sendiri akhirnya lupa mereka yang mengkritik nasab ba'alwi, yang membuat para habaib marah, itu seolah-olah musuh Islam. Padahal yang mengkritik nasab ba'alwi, yang buat ba'alwi marah itu mereka yang punya nutfah nubuwah. Kalaulah tidak memastikan dalam konteks kenasaban secara keabsahan dan validasi berurutan langsung dari jalur nasab, paling tidak nutfah nubuwah sebagai kunci penting keberlangsungan risalah Nabi di Nusantara bahkan di dunia. Nutfah nubuwah itu sebagai jalur yang paling
rasional, logika keberlangsungan risalah kenabian yang juga dalam andil mereka yang memiliki nutfah nubuwah itu sangat rasional, sangat bisa dipahami. Dan di situ juga yang bisa mempertemukan mereka yang masih punya catatan maupun yang nggak punya catatan, kok semuanya punya komitmen menjalankan nilai-nilai keutamaan dari Nabi, ya pasti ada singgungan. Kalau nggak singgungan nutfah nubuwah secara langsung, yang disebut cucu Nabi dari zuriyah Nabi, pasti juga bersinggungan dengan keilmuan. Yang menjadi persoalan justru ini mengaku sebagai cucu Nabi, core value perilakunya nggak sama, ilmu yang diajarkan juga bertentangan dari prinsip-prinsip para ulama sebelumnya. Bahkan logikanya terbalik, merasa memberi sanad keilmuan, para habaib mengkampanyekan bahwa sanad keilmuan ulama Nusantara dari Bani Ba'alwi, tapi nyatanya banyak ulama-ulama para santri yang perilaku dan cara pandangnya jauh dari yang dipidatokan oleh Bani Ba'alwi yang sekarang ini merasa sebagai cucu pembawa sanad Islam di Nusantara. Tapi cucu-cucu mereka ini banyak yang berbeda dengan values, nilai-nilai keutamaan, perilaku, kepribadian, kebiasaan, cara pandang, bahkan perspektif keilmuannya juga berbeda, dilihat dari segi normatif maupun dari segi pendekatan metodologis. Nah, tapi alhamdulillah sejak diskursus nasab ini makin cair, makin cair, makin cair. Dan ini merupakan perkembangan baik, sehingga nuansa hegemonik dan relasi kuasa yang tidak seimbang yang tidak dibangun oleh habaib itu betul-betul terkontrol secara publik dan tidak memakan korban dalam kurun waktu yang lebih lama lagi. Ya setidaknya fenomena diskursus nasab ini bisa menghentikan arogansi, hegemoni, dan relasi kuasa para habaib, termasuk untuk calling down terkait dengan keakuan nasab paling sahih, paling asli, paling tidak semakin membentuk kesadaran dan semakin membentuk kesadaran yang pada akhirnya berupaya untuk merubah diri dan menjadi masyarakat yang jawani, yang betul-betul setara dengan sesama yang lain. Lah, konsep yang berjalan baik ini, jangan ada para kiai pesantren yang menghalang-halangi diskursus ini. Menghalang-halangi diskursus ini sama halnya menghalang-halangi proses perubahan yang semakin baik. Apalagi dengan memberikan dalil-dalil framing yang merugikan komunitas sendiri yang betul-betul Ahlus Sunnah Jamaah berbasis Nahdiyah, gara-gara nggak cocok dengan pikiran seseorang yang sedang lagi kesemsem mabuk dengan Pak Alwi, ngakunya NO, bahkan orang penting di NO, malah justru mengwahabikan dan mensyiahkan kiai-kiai muda NO dan anak-anak muda NO yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap Ahlussunnah wal Jamaah dan Nahdlatul Ulama.
Ini hal yang menarik dari perkembangan diskursus nasab. Terima kasih.